Menarik rezeki dengan jalur langit tidak sampai 24 jam Allah kabulkan. Wow, sangat dahsyat dan sangat luar biasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum ke pembahasannya, saya akan berdoa dulu buat teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah menyimak video ini, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang belum punya jodoh dipertemukan dengan jodohnya, dan yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang dicintai, diberikan rezeki yang berkelimpahan, berkah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sini teman-teman, siapa yang pengen punya rezeki berkelimpahan, dengan rezeki duduk diam rezeki datang. Sangat luar biasa teman-teman. Nah, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Maka mau menceritakan nih menarik rezeki dengan jalur langit tanpa 24 jam Allah kabulkan. Sebelum ke pembahasannya, kalian sudah bersyukur belum hari ini? Apapun yang sudah Allah hendaki, apapun yang sudah Allah berikan, yang Allah tetapkan, gitu ya. Yuk kita bersyukur dulu teman-teman. Bahagiakan dan terima apa yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini. Walaupun mungkin di sisi lain kita masih punya kendala ataupun ada hal-hal yang belum kita selesaikan dari sebuah amanah ataupun pekerjaan yang belum selesai, ataupun punya hajat belum terkabul, punya impian belum tercapai. Yuk kita bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah akan limpahkan rezeki kita. Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita satu persatunya. Nah, jadi begini teman-teman. Maka tuh pernah mendengarkan ataupun sebuah channel YouTube-nya Habib Novel Al-Idrus gitu ya, bahwa ketika kita rasa hidup kita tidak tercukupi, ngerasa kurang dan kurang, sehingga kita banyak hutang, sehingga kita banyak masalah dalam perekonomian, coba deh amalkan tasbih malaikat di pagi hari. Nah, awalnya seperti itu. Dan setelah saya coba-coba, teman-teman, mengamalkan sebelum menjelang sholat subuh, ya kurang lebih 5 atau 10 menitan lah ya sebelum sholat subuh, habis menjalankan sholat sunnah qobliyah, dibaca 100 kali, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Nah, sempat nih saya lakukan, dan setelah itu apa yang saya dapat dan apa yang sudah saya yakini gitu ya, setelah mengamalkan hal tersebut, tak tahunya teman-teman, saya sudah makanya mau mengamalkan itu karena kondisi saya waktu itu sedang benar-benar terpuruk. Buat makan aja susah, buat bekal sehari-hari aja walaupun bekerja pas-pasan gitu ya. Nah, di situ saya bergerak, saya pengen merubah hidup, pengen merubah keadaan dengan cara memperbaiki ibadah. Awalnya seperti itu. Selepas mengamalkan tersebut di pagi hari, tak tahunya teman-teman, ada yang ngasih makanan di sore harinya. Entah itu disuruh siapa, entah itu mungkin yang Allah sudah gerakan gitu ya, sehingga pada hari itu saya tidak harus membeli makanan untuk keluarga gitu. Dan keberkahan di pagi hari gitu ya, kita sering ke masjid. Karena sering ke masjid gitu ya, kita sholatnya berjamaah. Dan ketika ada kegiatan ya mungkin, maka itu kan kerjanya di sebuah perusahaan pabrik ya, jadi kadang sholat juga jarang di masjid gitu. Kalau kadang di masjid juga, kalau nggak di tempat sekitaran rumah gitu, kadang di perjalanan gitu ya, atau ketika di rumah itu jadinya sholat di rumah gitu. Nah, karena kecapean ataupun hal lainnya lah gitu teman-teman. Nah, waktu itu karena punya niat ingin merubah hidup, sehingga ada bergegas ingin
sholat berjamaah di dalam 5 kali sholat itu di masjid gitu. Walaupun masjidnya berbeda-beda teman-teman. Saat bekerja mungkin di masjid atau mushola terdekat dengan tempat pekerjaan. Dan setelah pulang ke rumah ya sholat di sekitaran rumah ataupun mushola atau masjid di sekitaran rumah gitu. Nah setelah itu maka karena sering ke masjid juga di sekitaran rumah, sehingga ada kegiatan syukuran tetangga ataupun ada acara-acara tahlilan, maka sering ikut tuh. Dan alhamdulillah teman-teman, niatnya itu kan kita mau mendoakan orang lain, mau silaturahmi juga gitu ya, selepas sholat, taunya dikasih bingkisan, sehingga ada kurang lebihnya ada sedikit makanan mengurangi beban hidup gitu. Nah di situ saya mulai berpikir, tak tahu sebelumnya saya nggak ngeh gitu ya. Oh mungkin ini yang namanya rezeki yang Allah limpahkan tanpa kita kejar. Dan ternyata keberkahan hidup itu dari hal kecil jadi hal besar. Tapi ketika kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah dari hal besar, bisa hingga jadi hal kecil gitu. Nah di situ saya mulai mempelajari. Oh mungkin ini ya, ketika saya punya penghasilan besar tapi ngerasa kurang cukup, ngerasa kurang dan kurang, ternyata ada hal-hal yang tidak Allah sukai. Mungkin dengan cara ya sering melakukan sholat di rumah, atau mungkin jarang kurang berbagi kepada orang lain, kurang mendoakan orang lain, mungkin seperti itu, kurang silaturahmi juga buat orang lain ataupun dengan keluarga kita gitu. Nah di situ mungkin banyak hal-hal yang Allah tidak suka sehingga Allah tutup keberkahan hidup saya dan keluarga waktu itu. Nah disitulah ada langkah-langkah yang mungkin saya mulai terbuka gitu ya, masalah rezeki, masalah keuangan, masalah perekonomian dalam hidup teman-teman. Dengan apa? Langkah awalnya yaitu mengamalkan subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah mengamalkan amalan itu teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin saat ini masih punya amanah ataupun hutang yang belum bisa terselesaikan, yang belum ngerasa udah punya penghasilan tapi nggak ada keberkahan, kurang dan kurang, coba deh praktekkan hal ini teman-teman. Di sini maka bukan mengajarkan, bukan menggurui juga kepada kalian semua teman-teman, cuman maka punya cerita yang ingin dibagikan, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti itu teman-teman yang maka sampaikan. Pokoknya hidup ini mari kita bawa dengan penuh ketenangan, penuh dicintai, penuh disayangi, dan bahagialah dengan kemampuan kita sendiri. Bahagialah dengan keluarga kita yang kita cintai, dan hindarilah hal-hal yang buruk, hindarilah hal-hal yang tidak kurang baik buat kehidupan kita, dan fokuslah menjadi orang baik dan selalu menjadi orang yang selalu bisa bermanfaat buat orang banyak. Tentunya dengan adanya channel ini maka ingin membangun sebuah cerita. Semoga saja ada 1 atau 2 orang yang bisa termotivasi mungkin ya, membantu lebih semangat lagi dalam hidupnya, menjalankan hidupnya gitu. Seperti itulah teman-teman. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel ini udah mulai berkembang. Semoga saja kedepannya sudah bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan insya Allah teman-teman uang tersebut maka tidak hanya dimasukkan di dalam kantong, tapi maka juga ingin berbagi pahala, berbagi pada teman-teman yang membutuhkan gitu teman-teman. Paling itu ya yang maka sampaikan, semoga saja bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika mungkin kurang berkenan apa yang maka sampaikan. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.